kelasnya siapa? Asni, Bu. Asni. Oke, Asni ayo pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu cek kehadirannya dulu ya. Apakah semuanya hadir? Saya yang sakit, Bu. Siapa yang sakit? Rizky, Bu. Rizky. Sakit apa Rizkynya? Demam, Bu. Oke, karena teman kita yang sakit, kita doakan semoga Rizky cepat sembuh dan bisa bersama-sama lagi. Amin. Oke, yang pertama, pas ibu menyebutkan namanya, anak-anak ibu pilih salah satu hewan dan tentukan alat geraknya dan apa fungsinya. Bisa? Bisa. Mengerti? Harus pakai fungsi, Bu. Bisa pakai fungsi, bisa juga enggak. Oke, contohnya, Bu. Oke, contohnya, misalnya ibu absen Asni. Asni bilang kucing, Bu. Kucing itu apa alat geraknya? Kaki. Fungsinya untuk berjalan. bisa berlari, bisa jalan lompat, gitu kan? Ya, Oke, Bu. yang pertama, Asni apa Irian Nasution? Kucing, Bu. Tidak bisa kucing lagi, tapi tadi ibu udah bikin contoh kucing. Ayo yang lain. Kambing, Bu. Apa alat geraknya? Kaki, Bu. Fungsinya untuk Berjalan. berjalan, bisa juga Lari. Anissa Mutmainah. Alat gerak burung apa? Saya, Bu. Fungsinya untuk terbang. terbang tinggi ya. Aku mau terbang. Jangan nanti bisa turun. Lanjut, Nelsa Maharani Putri. Bu, cacing, Bu, dengan perut. Fungsinya? untuk bergerak. Oke, Hatika Prastiwina Harahap. Kuda, Bu. Alat geraknya apa? Kaki, Bu. Fungsinya untuk apa? Untuk berlari, Bu. Berlari aja. Untuk berjalan juga, Bu. Bisa. Lompat bisa, Bu. Bisa? Kuda kan bisa lompat kan ya? Bisa. Selanjutnya Nurfa Aidina. Ikan, Bu. Alat geraknya apa? Sirip. Untuk Berenang. Oke, anak ibu semuanya pintar-pintar ya. Kasih yang dulu. Baiklah anak ibu, minggu kemarin kita telah belajar tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Tentang Alat gerak pasif dan aktif, Bu. itu alat gerak apa? Alat gerak Manusia. manusia. Alat gerak pasif apa? Asni? Otot. Apa Nurfa? Otot. Alat gerak pasif. Tuh. Tulang. Kalau alat gerak aktif apa Tika? Otot, Bu. Otot. Oke, semuanya udah ingat ya. Selain itu kita belajar tentang apa kemarin? Tentang menentukan ide Pokok. Ide pokok itu biasanya terletak di mana? Awal paragraf. Awal kalimat atau Paragraf. Oke. Sekarang kita akan belajar mengenai tema 1. Organ gerak hewan. Dan manusia. Hewan. Organ gerak. Organ gerak manusia dan Hewan. Subtema 1 tentang organ gerak hewan. Organ gerak. Gerak hewan. Nah, kemarin kita telah melaksanakan pembelajaran 1. Jadi sekarang kita masuk pembelajaran 2. Oke, anak ibu. Sebelum kita mulai belajar, ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi beberapa kelompok. Aku mau yang sama yang besar, Bu. Oke, ibu yang menentukan ya.
Hasmi, Nisa sama Nulfa satu kelompok. Yeay. Tika sama Nelsa karena Rizkinya nggak hadir jadi berdua aja. Oke, sebelum kita masuk kepada tugas, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita hari ini. Gini, Bu. Ya. Kurang. Ya. Sudah, Bu. Nampak, Bu. Udah kelihatan anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita tema berapa? Tema Satu. mengenai organ gerak dan hewan. Oke, kebalik ya, nggak apa-apa. Ya, sekarang kita sudah masuk kepada pembelajaran 2. Yang pertama kita akan membahas mengenai gambar cerita. Nah, siapa yang bisa baca slide Ibu di papan tulis? Ica, Bu. Coba Nelsa. Pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambarnya disebut juga, Bu? Ya, coba sebutkan. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama gambar ilustrasi dengan foto, lalu gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Oke, terima kasih Nelsa. Nah, dari yang Nelsa bacakan tadi dapat kita simpulkan bahwa gambar cerita itu adalah sebuah gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang membentuk sebuah cerita. Jadi ada 2 bentuknya kan. Yang pertama gambar dengan Foto. Misalnya kita ngambil foto tentang pemandangan. Nah, dari foto itu kita bisa membuat cerita. Pemandangannya sangat indah, hari yang sangat cerah, banyak sawah-sawahnya gitu kan. Soalnya gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Misalnya Ibu menyuruh anak-anak Ibu untuk gambarnya terserah. Nah, dari gambar yang anak-anak Ibu bikin, kita bisa membuat sebuah cerita. Oke, lanjut. Ya, siapa yang bisa membacakan? Coba Tika. Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Tabelnya juga, Bu. Satu aja. Contoh, perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya. 1. Hewan amfibi. Alat geraknya menggunakan kaki. Fungsinya berjalan, melompat, dan berenang. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada Tika. Misalnya mengenai alat gerak hewan. Nah, tadi sudah Tika sampaikan bahwa alat gerak hewan itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Berarti ada hewan yang hidup di darat, Di air, di baru udara. udara. Oke, Bu, tanya. Hewan yang hidup di udara, alat geraknya apa? Fungsinya apa? Terbang. Nggak mungkin kan hewan air dia alat geraknya sayap. Gimana dia terbang di air? Nggak mungkin kan? Ya, hewan yang hidupnya di air. Contohnya apa? Alat geraknya apa? Fungsinya untuk berenang. Hewan yang hidup di darat. Banyak. Salah satunya apa? Kucing. Alat geraknya? Kaki. Fungsinya untuk apa? Berlari, melompat. Ada banyak itu, ada kucing, ada kelinci, ada kanguru. Pokoknya banyak hewan-hewan sesuai tempat hidupnya. Udah mengerti anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya siapa yang membacakan? Ica, Bu. Ayo Ica terlalu semangat. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Ica. Nah, dari penjelasan Ica tadi kita membahas mengenai ide pokok. Kemarin waktu pembelajaran kita sebelumnya kita juga telah membahas ide pokok. Ide pokok itu apa? Inti dari suatu teks. Ide pokok itu inti dari
tubuh kita akan menjadi sehat. Makanya itu kita namakan sebagai ide pokok. Nah, dari ide pokok itu kita jabarkan dia menjadi kalimat-kalimat penjelas. Apa tadi ide pokok yang Ibu contohkan? Olahraga dapat menyehatkan tubuh. Ya, olahraga dapat menyehatkan tubuh. Terus kita bikin kalimat penjelasnya. Dengan berolahraga, tubuh kita akan Sehat. bla 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 sampai habis. Oke, sudah mengerti Sudah, semuanya? Bu. Oke, tadi Ibu telah membagi berapa kelompok tadi Bu bagi? 2. Oke, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan tugas untuk masing-masing kelompok. Yang tugasnya itu untuk didiskusikan. Nggak boleh satu yang bekerja dalam kelompok itu harus bekerja semuanya. Oke, ini untuk kelompok 1. Kasih, Bu. Ini untuk kelompok 2. Ibu kasih waktunya 5 menit ya untuk mendiskusikannya bersama teman sekelompok. Oh iya, Ibu lupa. Tugasnya itu kan Ibu telah ngasih sebuah teks. Jadi anak-anak Ibu baca, kemudian pahami dan cari ide pokok dari masing-masing paragraf. Bu, dimulai dari sekarang. Waktunya, Bu. 5 menit Ibu kasih ya, nggak boleh lama-lama. Udah selesai anak Ibu? Sudah. Ayo cepat kelompok 2, disegerakan ya. Oh, cepat. Sudah, oke. Yang pertama, Ibu persilakan perwakilan dari kelompok 2. Ayo kelompok 2. Maju ke depan sama perwakilannya. 3, Bu. Ayansa, Ayansa. Oh, kecil ya. Di mana, Bu? Di sini. Ayo di sini di samping Ibu. Bu ya. Dibacakan saja. Bu. Ya, paragraf 1 ide pokoknya ini bilang aja. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem Gini, gerak pada oke teman-teman, ya saya akan membacakan ide pokok dari paragraf 1. Oke teman-teman, Rasa akan membacakan ide pokok dari paragraf 1 yang berjudul Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Jadi ide pokok dalam paragraf 1 ini yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Oke, terima kasih Nelsa. Selanjutnya kasih aplaus untuk Nelsa dari kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 1 yang bacakan ide pokok dari paragraf kedua. Siapa? Asli, ayo Asli. Asmi, semangat. Yuhu. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan ide pokok dari paragraf kedua, yaitu salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Sudah Bu? Kasih aplaus untuk Asli. Selanjutnya dari kelompok 2 lagi, ayo si Hatika. Ide pokok paragraf ketiga. Sampai paragraf ketiga kan? Paragraf 2 ya Bu. Ini 3. Ya, Ini enggak kayak paragrafnya nak. ada petanya tuh. Iya. Ayo Tika. Tiga. Mana Bu? Paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Sudah Bu? Itu ide pokoknya. Oke, terima kasih kepada Hatika. Kasih aplaus. Jadi anak ibu semuanya udah paham mengenai ide pokok? Sudah, Bu. Apa tadi ide pokok? Inti dari suatu paragraf. Oke, kalau kita mau mencari ide pokok, misalnya dalam satu paragraf, kita cari kalimat yang pertamanya sampai dengan titik.
Nomor 3. Burung, nama organ geraknya sayap, fungsinya untuk terbang. Ular, nama organ Asmi nggak boleh ditertawain ya. Kalau teman tampil di depan, kita tidak boleh menertawakan, harus kita hargai. Tidak boleh begitu. Asmi lain kali. Lanjut Ika. selanjutnya kadal. Organ geraknya apa? Fungsinya untuk berjalan Dan berlari. Sudah Bu. Oke, tepuk tangan untuk Tika. Oke, anak ibu semuanya udah paham kan? Tadi tentang apa? Tentang apa tadi? Hewan. Hewan tadi ada hidup di lagi udara. Berarti alat gerak hewan itu sesuai tempat dia hidup. Kalau hewan yang hidupnya di udara, berarti alat geraknya apa? Sayap. Kalau hidupnya di darat, alat geraknya apa? Kaki. Selain kaki ada? Oh, selain perut ada? Hidung. Hidung itu mencium. Kita belajar jawab lupa. Lanjut, yang hidup di air apa alat geraknya? Ikan sirip. Nah, sirip. Oke. Baiklah anak ibu, selanjutnya ibu akan menampilkan di sini suatu gambar. Tadi kita telah belajar mengenai gambar Hewan. gambar cerita. Gambar cerita. Gambar ilustrasi itu bagian dari gambar Cerita. Di sini ibu akan menampilkan suatu gambar. Ibu minta sama anak-anak ibu untuk membuat suatu cerita, minimal satu paragraf, dan nanti ibu tunjuk orangnya untuk tampil ke depan. Ayo diamati dulu gambarnya. Itu gambar tentang apa itu? Kelinci. Kelinci. Ada orang kan? Ada orang kan? Ada orang. Kelinci di dalam kandang. Kelincinya sedang makan. Terus orangnya itu buat apa itu orangnya? Kenapa beda warna kelincinya satu, Bu? Gak mungkin sama semuanya ya Nur. Oke, ibu kasih waktunya 5 menit untuk membuat sebuah cerita dari gambar yang ibu tampilkan. Dimulai dari sekarang. Berapa Sendiri Bu. Iya sendiri-sendiri. Berkelompok aja. Bu, berapa paragraf, Bu? Satu paragraf aja. Kami tidak ada, Bu. Tidak sih? Bukan itu. Ada itu. Berapa menit ini Bu? 5 menit. Ayo, tinggal 3 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Ini. Salah. Tipik. Ada ini. Oke, udah selesai anak ibu? Sudah, Bu. Yuk kelompok berapa tadi yang pertama tampil? Dua. Nah, sekarang giliran kelompok 2. Ayo, siapa perwakilan dari kelompok 2? Elisa, Bu. Ayo Nelsa, ceritakan sesuai pengamatannya. Ke depan kelas, Bu. Iya, ke depan kelas. Mengenai gambar yang ibu tampilkan di slide ya, bukan gambaran di buku. Gambar yang di slide. Kelinci. Gambar yang di slide. Ya. Kelinci dan Edo. Ya, teman-teman semua dengarkan ya. Saya sama Hani Putih akan menceritakan gambar yang ada pada layar. Yaitu ada seorang anak yang sedang melihat kelinci di dalam sebuah kandang. Lanjut lagi. Kelincinya tersebut ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna biru. Abu-abu. Coklat. Dan anak tersebut memakai baju kuning dan memakai celana warna biru. Udah selesai? Oke, kasih aplaus untuk Nelsa. Itu. Lanjut dari kelompok 1 siapa? Lulfa menunjukkan tampil. Ayo. Dari gambarnya. Yeay. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan tentang teks yang ada di slide. Gambar yang ada di slide. Ayo. Gambarnya adalah Edo sedang melihat kelinci yang ada dalam kandang. Kelinci tersebut sedang memakan makanannya. Makanan kelinci yaitu wortel. Kalau di gambar dia sedang makan apa? Rumput. Rumput, sayur bisa. Oke, sampai segitu. Udah, Bu. Oke, kasih aplaus
Edo memiliki banyak sekali kelinci. Setiap hari, Edo membersihkan kandang kelinci dan memberi makan kelinci. Edo sesekali berbicara dengan kelincinya. Jadi sesuai gambar, oke? Iya, Bu. Bisa Nana Ibu? Bisa, Bu. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi, Ibu mau bertanya sama Nana Ibu semuanya. Nah, dari awal pembelajaran tadi, apa aja yang udah kita pelajari? Ayo. Tentang Lagi Menemukan ide pokok. menyebutkan ide pokok pada suatu gambar. teks atau cerita. Yang ketiga, cerita. membuat gambar cerita. Jadi, Membuat cerita gambarnya kok. gambar cerita. Membuat cerita dari suatu Gambar. gambar. Oke, anak-anak Ibu semua udah paham dengan materi hari ini? Sudah. Apalagi minggu depan Ibu nanya, materi sebelumnya harus bisa menjawab. Oke, untuk tugasnya di rumah silahkan anak-anak Ibu kerjakan tugas di bukunya pada halaman 105 yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Gak boleh ada yang lupa, oke? Baik, Bu. Baiklah, anak Ibu semua. Ibu mau bertanya, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau enggak? Menyenangkan. Oke, belajarnya pada semangat atau enggak? Semangat, Bu. Oke, agar lebih semangat, anak-anak Ibu mau nyanyi enggak? Mau. Ayo, yang tahu nyanyi Sayonara? Ada yang tahu? Ija. Ija. Berarti ayo kita nyanyi sama-sama, semuanya berdiri. Kita nyanyi Sayonara ya. Yang semangat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, baiklah, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita dengan membacakan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak Ibu, Ibu meminta maaf jika ada kesalahan dalam mengajar anak Ibu, dan kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah.